Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Rugi besar bagi orang yang meninggalkan 10 amalan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ialah bulan yang sangat istimewa. Ada banyak sekali amalan sunnah yang dapat dilakukan di bulan Ramadan. Walaupun amalan sunnah yang bila ditinggalkan tidak apa-apa, tetapi kita tidak dapat meninggalkannya begitu saja. Sebab tiap amalan ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan hendak dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan ibadah puasa Ramadan merupakan sesuatu kewajiban untuk umat Islam, yaitu orang-orang yang sudah memenuhi syarat serta tidak lagi berhalangan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Puasa Ramadan pula jadi bagian dari salah satu 5 rukun Islam. Kewajiban puasa tercatat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hei orang-orang yang beriman, diharuskan bagimu ibadah puasa sebagaimana diharuskan untuk orang-orang saat sebelum kamu, supaya kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa saja 10 amalan sunnah di dalam puasa Ramadan? Terkait amalan sunnah di dalam bulan puasa Ramadan, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayan Al-Zain fi Irsad Al-Mubtadi'in, beliau menulis 10 amalan di dalam bulan Ramadan yang apabila dilakukan bisa menyempurnakan ibadah puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur dilakukan pada malam hari, saat sebelum adzan subuh berkumandang. Sahur merupakan sunnah sesuai dengan hadis dari Bukhari. Bersantap sahurlah kamu, sebab dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Utamanya untuk makan sahur dilakukan di akhir waktu, sepanjang tidak pada batasan waktu yang diragukan, apakah masih malam ataupun telah terbit fajar. Umatku tetap berada di dalam kebaikan sepanjang mereka mengakhirkan sahur serta menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua, menyegerakan buka puasa. Bila telah memasuki waktu berbuka puasa, kita disunahkan untuk segera mungkin membatalkan puasa kita, walaupun cuma dengan meminum air putih ataupun makan sebiji kurma saja. Berbeda dengan makan sahur yang diutamakan dilakukan pada akhir waktu, berbuka malah diutamakan di awal waktu. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, bila salah seorang berpuasa, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Bila tidak terdapat kurma, hingga dengan air, karena air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang ketiga, membaca doa dikala berbuka puasa. Ini adalah lafaz doa yang bisa dibaca dikala berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika
ya arhamar rahimin. Ya Allah, cuma untuk-Mu saya berpuasa, kepadamu saya beriman, atas rezeki-Mu saya berbuka. Berkat rahmat-Mu, wahai Dat yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Lalu yang keempat, mandi besar ataupun mandi junub. Mandi besar dilakukan saat sebelum terbit fajar, supaya dikala telah memasuki waktu puasa, kita bisa menempuh ibadah puasa di dalam kondisi badan yang suci serta bersih. Mandi junub dilakukan kala pada malam harinya, ketika kita melakukan ikatan suami istri ataupun mengeluarkan hadas besar. Mandi besar sehabis fajar dikhawatirkan akan terdapat air yang masuk ke dalam badan, sehingga menjadikan kita makruh atau batal di dalam melaksanakan puasa. Lalu yang kelima, melindungi lisan dari perkataan buruk. Puasa tidaklah cuma menahan makan serta minum saja. Puasa adalah dengan menahan diri dari kata-kata lagwu serta rafats. Hadis riwayat Abu Hurairah. Lagwu merupakan perkataan yang tidak berfaedah. Sebaliknya rafats merupakan perkataan jorok atau cabul. Menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, terlebih masalah yang haram, yaitu semacam berbohong serta mengumpat, karena seluruhnya hendak menggugurkan pahala puasa yang kamu lakukan. Lalu yang keenam, menahan diri dari hal-hal yang tidak perlu. Menahan diri dari segala perihal yang tidak perlu ataupun tidak sejalan dengan hikmah puasa, walaupun perihal itu tidak sampai membatalkan, semacam berlebihan di dalam mengadakan makanan ataupun minuman serta lain sebagainya. Sebab perihal tersebut tidak seiring dengan hikmah di dalam ibadah puasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka serta minumlah, serta janganlah berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Lalu yang ketujuh, perbanyak sedekah. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, siapa saja yang memberi santapan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, sehingga dicatat baginya pahala semacam orang yang berusaha itu, semacam orang yang berpuasa itu, tanpa dikurangi sedikit jua pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedelapan, perbanyak itikaf. Itikaf bisa dilakukan di masjid. Sebaliknya dicoba sebulan penuh. Bila tidak, 10 malam terakhir diutamakan, karena bila memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah SAW senantiasa menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, serta mengencangkan ikat pinggang sebagai wujud kesiapan melaksanakan ibadah. Lalu yang kesembilan, membaca Al-Quran sampai hatam. Menghatamkan Al-Quran paling tidak sekali sepanjang bulan Ramadan, maksimalnya tentu sebanyak-banyaknya, semacam para ulama terdahulu. Apalagi tiap bulan Ramadan, Imam Syafi'i beliau menghatamkan sampai 60 kali. Lalu yang ke-10, istiqomah. Istiqomah di dalam melaksanakan amaliyah Ramadan
serta melanjutkan amaliyah-amaliyah tersebut di bulan-bulan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian amalan sunnah yang bisa dicoba sepanjang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.